Sebelumnya, selamat siang, Namo Buddhaya. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, itu pertemuan yang kemarin itu tentang sila berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas sila berdasarkan jumlah latihannya. Jadi ada 4 jenis sila berdasarkan jumlah latihannya. Yang pertama Pancasila, terus Antasila, terus Dasasila, terus Patimokkha sila. Nah, langsung saja yang pertama itu Pancasila. Tentunya Pancasila Buddhis itu adalah 5 latihan sila. Nah, Pancasila Buddhis itu udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi ini sekedar mengingatkan aja, Pancasila Buddhis itu terdiri dari 5 sila. Nah, kalian bisa baca sendiri kalau sudah dibahas di pertemuan kemarin. Nah, Pancasila Buddhis itu wajib kita lakukan, kita jalankan sebagai umat Buddha biasa atau umat Buddha berumah tangga. Nah, mungkin sekelas saja. Terus yang kedua itu adalah Antasila. Antasila atau 8 sila. Tentunya pasti kalian pernah mendengar istilah Antasila. Nah, Antasila itu biasanya disebut dengan puasanya agama Buddha. Karena agama yang lain ada puasa, nah agama Buddha juga ada puasa. Tapi biasanya disebut dengan Antasila. Atau Antasila itu sebenarnya adalah pengembangan dari Pancasila atau 5 sila tadi itu dikembangkan menjadi 8 sila. Nah, Antasila itu juga sama dijalankan oleh umat Buddha rumah tangga atau upasaka-upasika. Cuma dijalankan pada hari-hari tertentu. Biasanya dijalankan pada hari Uposatha. Itu sebenarnya nggak harus dijalankan pada hari Uposatha, bisa juga dijalankan pada hari-hari yang lain, atau tiap hari pun boleh menjalankan Antasila. Itu lebih bagus lagi daripada 5 sila memiliki 8 sila. Itu cuma biasanya dilakukan pada hari Uposatha. Nah, 8 sila itu terdiri dari yang pertama ini Panatipata, Weramani, Sikapada, Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari, menyakiti, dan membunuh makhluk hidup apapun juga. Atau ini juga sama dengan sila pertama. Untuk lebih jelasnya, itu sila pertama sampai sila kelima itu sama dengan Pancasila. Cuma ada sedikit perbedaan di sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini, sila yang ketiga di atas sila itu berbunyi Abrahmacharya, Weramani, Sikapada, Samadhyami, yang artinya adalah bertekad melatih diri untuk menghindari hubungan seksual atau perbuatan tidak suci. Kalau di atas sila, bedanya kalau di atas sila itu ketika menjalankan Pancasila Buddhis itu boleh melakukan hubungan tapi dengan pasangan yang sah. Kalau di atas sila itu gak boleh Abrahmacharya, perbuatan yang suci, walaupun dengan pasangannya itu tetap gak boleh. Nah, itu bedanya. Intinya sila 1 sampai 5 itu sama dengan Pancasila, cuma beda di sila yang ke-3 tadi tuh.
Sorry, ini sebenarnya bukan ura meraya tapi sura meraya. Yang kelima itu. Nah, terus lanjut yang keenam itu adalah Wikala Bojana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari makan makanan di waktu yang salah, yaitu lewat tengah hari. Atau aku bertekad menghindari makan setelah lewat tengah hari. Lewat tengah hari, kalau sekarang hitungnya ya setelah jam 12. Jadi setelah jam 12 itu nggak boleh makan sampai dengan matahari terbit, atau biasanya sekarang jam 7 pagi. Jadi jam 12, dari jam 12 siang itu udah nggak boleh makan sampai jam 7 pagi baru boleh makan. Ini biasanya susah kalau yang belum pernah itu malam-malam kebangun punya sakit karena nggak terbiasa. Tapi di atas sila ini itu boleh minum. Jadi minum itu boleh, tapi makan nggak boleh. Minum teh boleh, tapi teh yang udah disaring. Tuh. Makan permen boleh, tapi permen yang nggak mengandung susu. Kalau banyak ada permen yang nggak mengandung susu, itu boleh. Terus sila yang ke 7 tuh Naca kita wadita wisuka dasana malakanda wilepana darana mandana wibusanatana weramani sikapadang sama diami. Bertekad melatih diri untuk menghindari menari, menyanyi, bermain musik, lihat permainan pertunjukan, tidak memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, atau sekarang ya parfum dan alat kosmetik lain untuk tujuan menghias atau mempercantik diri atau dandana. Jadi intinya itu nggak boleh ini semua. Tuh. Ini susah, apalagi kalau udah kebiasaan nggak pakai parfum, nggak dandan, katanya nggak nanti jadi nggak pede. Nah, makanya itu bisa dikatakan susah. Tapi namanya juga latihan, itu berawal dari yang susah, lama-lama juga kebiasaan. Nah terus yang ke-8 atau yang terakhir itu adalah Uca Sayana Mahasayana Weramani Sikapadang sama Diami. Bertekad melatih diri untuk menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar dan mewah. Intinya adalah tidak duduk atau tidur di tempat yang mewah. Ukuran kemewahan sekarang dan zaman dulu itu udah beda. Mungkin tinggi sekarang belum tentu mewah, tapi intinya nggak boleh duduk dan tidur di tempat yang mewah. Itu adalah atas sila. Terus lanjut, jenis sila yang ketiga itu adalah dasa. Dasa sila. Dasa itu artinya 10. Sila itu artinya peraturan. Jadi ada 10 aturan atau ada 10 sila. Nah, dasa sila itu dijalankan oleh samanera dan samaneri, atau calon biku dan calon bikuni. Nah, mereka menjalankan dasa sila itu lebih tinggi dari atas sila. Tapi sebenarnya dasa sila itu adalah 8 sila ditambah dengan 1 sila. Cuma di sila yang ketujuh itu dipisah. Jadi 2 sila. Jadi totalnya ada 10 karena ada pecahnya sila yang 7. Nah, yang pertama itu adalah masih sama-sama dengan yang atas sila. Tuh, kalau bisa lihat sendiri masih sama. Kan? Ini masih sama. Maksudnya surah bukan ura. 5 sila ini masih sama dengan yang atas sila.
Nah, yang beda itu adalah yang ini. Bentar. Sorry ini. Jadi intinya yang beda itu adalah sila yang ke 8. Jadi yang ketujuh, ya sorry, yang ketujuh itu adalah aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan. Itu dipisah. Tadi kan tujuan panjang tuh, sampai merias, sampai berdandan. Sekarang cuma sampai tidak pergi melihat tontonan. Dipecah dari yang ke 8. Jadi sila yang ke-8 itu adalah aku bertekad melatih diri menghindari memakai bungaan, wangi-wangian, dan barang-barang kosmetik. Itu. Jadi tadi itu perbedaannya itu sebenarnya ditambah dari satu sila aja dan sama yang atas sila. Cuma yang ke-7 itu dipecah jadi dua, sila ke-7 sama ke-8. Yang sila ke-8 jadi sila yang ke-9. Jadi tidak boleh duduk dan tidur di tempat yang mewah atau tinggi. Nah, terus tambahannya itu sebenarnya yang ke-10 itu. Aku bertekad melatih diri menghindari menerima emas dan perak. Kan emas dan perak dulu adalah sebagai alat pembayaran. Nah, sekarang berarti tidak boleh menerima uang. Tuh. Tapi kadang kita lihat juga ada biku sama nera yang masih pegang uang, punya rekening. Nah, kalau yang dasar sila ini itu mengacu pada sila pada zamannya Sang Buddha. Tapi kalau sekarang itu kan ada macam-macam sekte, macam-macam aliran. Nah, beda aliran, beda sekte itu beda peraturan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Itu kalau Theravada itu nggak boleh. Kalau Mahayana itu boleh. Tapi nggak ada sekte yang jelek. Semua sekte itu baik. Tinggal orangnya aja. Tuh. Itu adalah dasar sila. Intinya dasar sila adalah sila yang dijalankan oleh biku dan samanera dan samaneri, atau calon biku dan bikuni. Itu. Tapi sebenarnya biku dan bikuni itu bukan cuma menjalankan dasar sila aja, tapi ada menjalankan sakyawata. Itu sekilas saja. Terus yang keempat itu adalah jenis sila yang keempat adalah patimokkha sila atau sila untuk biku dan bikuni. Tapi di sini kita akan bahas sila di dua aliran atau dua mazhab atau dua sekte, itu adalah Mahayana dan Theravada. Nah, untuk biku Theravada itu ada 227 sila. Untuk bikuni Theravada itu ada 311. Kalau biku Mahayana itu ada 250. Kalau bikuni Mahayana itu ada 300, sorry ini sebenarnya 348, bukan 388. Itu 340. Nah, 348. 348 sila. Jadi antara Theravada dan Mahayana itu silanya lebih banyak yang Mahayana. Kalau Theravada itu bisa dibilang silanya itu sama persis pada sila zaman Buddha. Tapi kalau Mahayana itu sudah banyak berubah.
Itu. Tapi di sini kita nggak akan membahas berubahnya apa. Yang penting Mahayana itu berubah sesuai dengan kondisi. Itu. Tapi yang 250 ini adalah Mahayana yang pakai bahasa Sanskerta. Kalau Sanskerta berarti biku itu berarti biksu, bikuni berarti biksuni, berarti biksu, Mahayana, biksuni, Theravada. Tapi Mahayana juga ada Mahayana yang pakai bahasa Mandarin. Ya sebayanya pakai bahasa Mandarin tuh, atau Liangken. Itu banyak, itu juga termasuk Mahayana. Itu silanya juga beda. Selain Theravada dan Mahayana, antara biku dan bikuni juga silanya berbeda, berbeda-beda. Karena antara wanita dan laki-laki itu beda, kebutuhannya beda, semuanya beda. Jadi silanya juga pasti beda. Itu. Nah, kalian bisa lihat di tabelnya. Nah, ini berarti ini adalah sila, tabel sila Theravada. Dari sekian banyak sila ini 227 sama 311 bikuni itu sebenarnya cuma dibagi menjadi 8 bagian. Tuh ada Parajika, Sanggadesa, Niyata, Nisakya Pacetia, Pacetia, Pacetisania, Sikyawata, Adikarana, Samata. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Untuk penjelasannya Parajika Paca, Sanggadesa itu apa? Itu kalian bisa buka PDF yang pernah Pak kasih itu di pertemuan pertama. Itu ini adalah tabel antara wadah. Terus ya ini eh, ada tabel yang Mahayana. Tapi bedanya Mahayana ini itu pakai bahasa Sanskerta. Parajika, Sangkawasesa, Niatan dan sebagainya itu pakai bahasa Sanskerta. Nah, kalau bisa lihat tabelnya. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini.